Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Tarim untuk teman-teman yang ada di Indonesia, yakni Pulau Jawa sebagai pintu Tarim, dan juga Indonesia secara keseluruhan adalah anak gadisnya Tarim. Habib Muhammad Syihab, kumis makin keren bang. Alhamdulillah saudara. Ini yang bisa dipamer. Kalau yang bawah nggak bisa dipamer karena saya nggak melihara. Nih bawah. Nanti kita di penghujung biasanya bahas urusan penghuluan, penghulu dan segala macam, bahkan masalah apem ya. Kita sekarang bahas rejik aja saudara. Oh ya, saya tampan nggak dengan sorban baru, tapi kayaknya sorbannya kekecilan saudara. Ini sorban Yamani saudara, atau Kashmiri ya. Tapi yang benar ini bukan sorban dari Tarim. Sorban ini merupakan peninggalan seorang yang selalu saya cium tangannya. Bahkan saya sering mencium lututnya gitu. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang perlu saya hormati, yakni beliau adalah ibunda tercinta saudara. Al-Fatihah untuk beliau. Masya Allah ya. Beliau bernama Asfiana binti Ja'far saudara. Binti Ja'far saudara. Kumis TIJ kayak nasab imitasi. Sorry ya. Jadi sorban ini peninggalan wali. Bukan wali nikah, bukan. Peninggalan seorang wali, peninggalan seorang yang wajib sekali saya hormati. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah ibunda ana tercinta, Ummi ana saudara. Nah, beliau tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tahta, tidak meninggalkan pangkat, tidak meninggalkan kekayaan saudara. Tetapi beliau meninggalkan ini karena yang lain tidak bisa saya pakai, karena saya laki-laki, saya ikhlaskan untuk adik-adik saya menyimpannya saudara, seperti rok. Itu nggak mungkin saya pakai, nggak cocok di badan saya, nggak pas karena beliau orangnya kecil. Tapi tidak cebol ya, tidak. Alhamdulillah saudara. Dan ini peninggalan salah satunya. Kalau di Aceh namanya ini jilbab saudara. Kalau di tempat kalian namanya apa? Sorban atau apa? Di tempat kami namanya jilbab. Ditandai dengan adanya motif bunga-bunga gitu. Jangan komen apa-apa. Laki-laki yang pakai motif bunga biasanya gini saudara. Apakah bajunya, kemejanya, pakai motif-motif bunga agak lain gitu. Jadi kalau istri saya yang di Rusia, saya pakai motif bunga-bunga, kalau dia lihat, jangan. Itu gini katanya. Suara terputus-putus saudara. Suara terputus-putus. Jadi, ini benda peninggalan saya temukan di atas mesin jahit. Mesin jahit mak saya itu ada dua. Yang satu warna hitam polos, yang satu warna ini putih motif bunga-bunga, sekalian ada les hitam gitu.
dijadikan sebagai kain penutup mesin jahit, saudara. Dan ada satu lagi taplak meja, saudara. Saya pernah pakai juga saat live gitu. Kalau orang yang punya kehormatan, orang yang punya wibawa, apapun dipakai di kepala tetap gagah, tetap berwibawa, tetap sangar gitu. Jadi nggak mesti harus kain hadiah fulan bin fulan bin fulan, nggak harus kain yang sudah diijazahkan. Sementara diri sendiri nggak sekolah, bagaimana ceritanya itu? Sendiri nggak pernah belajar sampai baca kitab Arab dari kiri ke kanan. Kemudian sorban yang kebanyakan ijazah gitu. Jadi kalah ente sama sorban gitu. Kalau TIJ enggak juga seperti mukibin, seperti kelas recehan Aldo. Hanya untuk merosting TIJ mereka rela memakai sempak istrinya, BH maknya di konten. TIJ nggak mau. Misalnya pakai sempak emak, pakai BH bini, saya nggak mau yang seperti itu. Itu sama dengan menghina emak kita. Begitu. Kalau saya mau main BH-BH-an, saya beli BH, saya kirim ke si Bahar sana. Kan Bahar, singkatannya BH, saudara. Saya kemarin itu mau ngirim BH ke si Bahar. Cuman karena dia mau ke Palestina, kemudian si Rizik juga kejang-kejang saya lihat, ketika kita senggol si Bahar, saya redam dulu gitu. Kita nggak boleh bikin orang lain sakit hati. Nggak boleh, saudara. Kita bikin orang lain marah. Kita nggak boleh, saudara. Tetapi kita bikin orang lain tertawa, saudara. Kira-kira Rizik tertawa tidak? Lihat live TIJ. Tertawa tidak? Tertawa tidak, saudara? Tertawa, saudara. Nontonnya di mana? Kamar mandi, saudara. Selain dari kamar mandi, dia tidak terlalu bebas memegang HP. Mungkin itu aturan lama, mungkin di aturan baru sekarang dengan nuansa baru, ya kan? Mungkin boleh, saudara. Begitu ya. Kok saya jadi lucu pakai yang putih-putih ya? Makanya saya nggak suka yang putih-putih gitu. Saya suka yang hitam-hitam gitu. Kalau bini suka saya yang putih. Tapi kalau penutup kepala, pakaian gitu kan, saya kurang suka yang putih gitu. Saudara. TIJ, kumismu cukur? Enggak, kalau dicukur nggak usah dikasih saran, Bang. Enggak, saya nggak akan cukur dulu. Kata Teh Yuli mantap seperti ini. Ada sensasi geli-gelinya. Saudara, saya biasanya nggak cabut, Bang. Nggak saya cabut. Saya ikat ke jembut, saya tarik gini. Jadi nyangkut di jembut semua, saudara. Begitu. TIJ, bojomu piro? Aku nggak jual. Nyari lain aja. Bojoku nggak dijual. Banyak duit ya. Nawarin bojo orang, bojo wong. Jangan cukur, Bang. Nanti ilmu yang diwariskan guru ndak bisa luntur. Naam, itu berpikiran cerdas. Orang-orang yang cerdas seperti Bung Lubis tidak akan mungkin tidak keluar dari dunia perkibinan. Kenapa Bung Lubis keluar? Karena Bung Lubis punya otak, saudara. Kira-kira faham tidak? Faham tidak? Faham tidak? Faham mestinya, saudara. Bung Lubis itu cerdas, pemberani. Bayangkan saja ada Habib satu gerombolan datang ke tempat Bung Lubis,
Kemudian kabur saudara, niatnya mau persekusi, mau mukulin, mau culik. Ya. Qadarullah beliau kabur saudara. Mana yang katanya siap berdarah-darah? Mana yang katanya siap tempur? Mana yang katanya begini begitu? Saudara, gerombolan Habib Asli Kumar Lampung, anak buah Sirijik Cebol Al-Kaburi saudara, kontol saudara, datang ingin mempersekusi Bung Lubis 212 saudara, bukan PA ya. Bung Lubis 212 BL saudara, bukan PA. Kemudian kabur saudara. Nanti kalau kumis udah putih, abang bakal jadi al-imam al-baratatul ummah, al-baralatul ummah. Masya Allah. Kalau seperti itu mungkin saya nanti akan syukur jenggot, akan syukur kumis dan melihara jenggot nanti. Kalau saya sudah bergabung dengan mujahidin gitu. Tapi saya dengan mujahidin cebol nggak mau. Nggak mau saudara. TIJ, tolong di roasting Habib yang malak mu'allaf. Yang malak mu'allaf baru. Kasihan orang Cina baru mu'allaf sudah diminta duit ratusan juta untuk kepentingan berkedok cinta Nabi. Saudara, kalau ada kasus pemalakan ya viralkan aja gitu, biar ada respon. Gitu. Saya juga banyak sekali teman-teman yang non pribumi ya, non asing ya, orang pribumi kita. Bukan keturunan luar misalnya. Mereka banyak sekali juga yang dipalak gitu, yang dirampok gitu. Makanya kita nggak bahas membantu secara personal, enggak. Tetapi kita membahas secara keseluruhan. Kalau ada mukibin yang cinta kepada orang yang rampok dia, itu hak dia. Nggak boleh. Kita misalnya ngelarang-larang, nggak boleh. Tugas kita, saudara, menyampaikan kebenaran. Dan melihat kebenaran dari orang lain. Kalau nggak ada kebenaran, hajar. Saudara, kebenaran itu bukan versi saya. Bukan versi datuk saya. Bukan versi mak bapak saya. Kebenaran itu berdiri sendiri. Mutlak dia, saudara. Abuya al-Imamul Akbar, al-Mujahid, wal barakatul ummah saudara, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Aikon Sutulaya saudara. Sayyid Bahar yang akan memberantas Palestina dari cengkraman Zionis Israel saudara. Jangan panggil Bahar Sayyid, tolong. Karena dia sebelum netas pun udah Habib. Antum tidak pernah nonton podcast dia bersama Bagkarli. Pernah nonton tidak? Pemirsa, kita rehat sejenak. Waktu live dengan Bagkarli, dia mengatakan bahwa Habib itu dari lahir, saudara. Habib itu dari darah. Jadi begitu, saudara. Ente gaku-gaku sebagai Muhyiddin, tapi ente tidak paham kalau Bahar itu sebelum lahir dia udah jadi Habib. Begitu kira-kira. Saudara,
Nah, jadi begitu. Nah, masih belum pun jadi, Habib itu rohnya udah diciptakan gitu. Belum pun terjadi kejadian dianya di alam kandungan, belum pun bapaknya menanamkan bibit-bibit seperti itu, mereka sudah ada. Buktinya ada Habib yang dirampok, saudara. Beliau masih lajang, tetapi beliau dibantu, ditolong oleh cucunya yang belum lahir. Jangankan cucunya, saudara, anaknya itu belum lahir. Bapak dari cucunya itu belum ada. Datuknya itu masih lajang, masih bujangan gitu. Nah, gitu. Mereka sebelum diciptakan aja, sebelum maknya nikah udah ada mereka. Makanya adonannya beda, saudara. Nah, itu kehebatan mereka. Kata mereka, ditanya, kata siapa? Kata Datuk Aneh gitu. Agamanya agama Datuk Aneh. Pemirsa, kita rehat sejenak. Jagat kebada-bada. Dedap di Viwat. Dedap di Viwat. Saudara, Habib itu gelar Habib itu gelar atau orang yang malas bekerja. Na'udzubillahi min dzalik. Ana tidak faham yang begitu-begitu karena ana tidak diajarkan yang seperti itu. Habib itu apa? Yang ada Habib itu kekasihku. Orang yang kita cintai. Ana ketemu dengan Filashur di Arab, ana manggilnya Habib. Ya Habib, ya Habibi. Gitu juga. Karena itu bahasa Arab. Misalnya yallah yallah, orang Arab kan bukan ya Allah maksudnya. Yallah yallah. Ya, paham ya? Saya pikir mereka ya Allah bukan ternyata. Ternyata yalah yalah, yallah yallah katanya. Ternyata iyalah gitu, atau Allah gitu, tapi bukan menyebutkan Allah gitu. Makanya setiap orang Arab ngomong itu bukan semuanya doa. Nah, kadang lagi negosiasi, berapa sekali joget depan aneh gitu. Itu manggilnya Habibi juga. Kalau aneh datang ke tempat pelesuran di Arab misalnya kan, ya Habib, gitu manggilnya saudara. Ya Habib. Apalagi kemarin itu saya kasih tips yang banyak buat cebok ya kan. Ya Habib dipanggil saudara. Nggak percaya kalian? Main-mainlah ke Arab, ke kampung saya. Bin, dengar bin. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau yang sok Arab, jadi ayat Al-Quran pun salah baca gitu yang sok Arab. Katanya lidah Hadromi, saudara. Lidah Hadromi itu fasih dalam bahasa Arab, saudara. Salah satu contohnya Al-Habib, anak atau putra daripada Al-Habib Hasan Tiren, saudara. Al-Habib Hasan Tiren itu punya dua putra. Yang satu yang bocil kecil itu disebut dengan Habib Tabbat Yaba. Habib Tabbat Yaba itu diberi gelar karena beliau saking fasih sekali dalam pengucapan dalam bahasa Arab. Secara makharijul hurufnya pas dalam beliau membaca Al-Quran, dan juga tajwidnya pas. Jadi Tabbat Yaba, saudara. Dan Tabbat Yaba itu menurut beliau adalah ayat yang menceritakan tentang Abu Jahal, saudara. Sedangkan kita yang bukan otak Hadrami, sedangkan kita yang bukan otak Yamani, sedangkan kita yang bukan otak Tarimi, bukan Sarimi ya, Tarimi, Tarim gitu. Kita tahu di mana salah gitu. Bahwa surat itu Tabbat Yada
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu sedang menceritakan Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Tabbat yada abi lahab biu. Saudara, ya, bukan Habib Jahalil, saudara. Begitu. Ya, ente yang bahalul, saudara. Faham. Faham, saudara. Udahlah ayatnya salah, penjelasannya pun ngawur. Kenapa enggak sekalian ayat itu menceritakan Fir'aun, saudara? Mungkin beliau bukan belajar dari sembarangan guru. Beliau belajarnya secara goib, secara mimpi mungkin. Beliau tahu-tahu ada kopi dikasih sama orang dalam mimpi yang sorbannya putih, jenggotnya putih, gelasnya putih, kopinya pun putih. Gitu. Ya. Kemudian beliau minum, saudara. Langsung bisa baca Quran. Kemudian nanti ada kopi-kopi yang putih susulan, sisa dalam mimpi, itu yang dijual, saudara. Yaba, padahal sambung dikit lagi jadi yaba. Alwi, saya nggak paham, Bung. Yang begitu-begitu ana tidak paham. TIJ, itu hidungnya ada upil, ya. Kalau di hidung ada upil itu bagus. Artinya masih punya hidung. Biasa ikut jamaah Habib ya. Habib itu harus dikasih tahu, punya upil, punya conge. Gitu ya, harus dikasih tahu. Kalau TIJ nggak perlu. Masih normal itu kalau upil ada di hidung. Ya, masih normal. Kecuali kalau otak ada di hidung. Bersin keluar anak misalnya, itu nggak normal. Bersin keluar sperma misalnya, itu nggak normal ya. Kalau bersin keluar upil masih normal, bersyukurlah bagi Anda yang masih punya upil yang keluarnya dari hidung. Begitu, saudara. Saya mau kamu pelonco. Bentar. Ini ada pembahasan tentang lidah Hadrami, saudara. Lidah orang-orang Yaman, saudara. Tapi saya punya teman orang Yaman gak bisa ngaji. Gak percaya kan? Gitu, saudara. Tapi ada juga Habib ngarang kitab, baca Arab nggak bisa. Kitab Arab dibaca dari kiri ke kanan, saudara, dan disaksikan oleh 7 juta umat, saudara. Umat yang jadi pengikut mereka mengatakan bahwa itu adalah pura-pura. Pura-pura nggak bisa. Padahal beliau bisa. Kalau telinga kemasukan monyet itu bagaimana, Bang? Ana tidak punya teori tentang itu. Ya, nggak punya, Bung. Tapi kalau keluar rijik, itu aneh punya bahan, Bung. Keluar rijik, keluar bahar gitu. Mari kita dengarkan pernyataan dari gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Kontol, saudara. Beliau sedang membicarakan kenapa lidah orang Indonesia kalau kita dengar seperti lidah orang Arab, fasih, saudara. Baik. Orang Indonesia fase-fase sebut Allah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau soal kefasihan kita nggak ragukan lagi. Kalau ada yang tanya kenapa sih orang Indonesia fasih, ya jangan kaget. Karena dulu dai-dai yang datang ke Indonesia nih, ini datang dari Hadramaut, datang dari Yaman. Dari Yaman, Hadramaut, dai-dainya, saudara, yang ngajarin orang Indonesia membaca Arab, saudara. Begitu. Ya. Tapi ada banyak sekali murid Habib, bahkan Habib sendiri nyebut na'udzubillah aja, a'udzubillah. Coba kalau kita jadi Habib di Afrika, a'udzubillah.
A'udzubillah. Gimana sih itu? Saudara, banyak mukibin yang belajar sama Habib fasih sekali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim gitu. Fasih ya, belajar sama Habib. Bahkan ketua Robito, sekelas ketua Robito, Makruf aja nggak paham, saudara. Saking fasihnya berbahasa Arab, saudara. Makruf aja nggak paham dia, saudara. Fasih sekali. Indonesia nih, ini datang dari Hadramut, datang dari Yaman. Lisan hadaran dan lisan fasih, saudara. Naam, saudara. Mari kita buktikan. Lidah orang Terim, lidah orang Hadrami, saudara. Lidah orang Yaman, saudara. Tapi nggak semua. Saya tahu juga orang-orang Yaman itu banyak yang fasih. Kalian pernah dengar? Begini kutipannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian pernah dengar nggak? Kira-kira siapa? Itu orang Hadrami. Itu orang Yamani. Itu orang Tarimi. Tarimi, bukan Sarimi ya. Tarimi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pernah dengar? Saya belajar ngaji ke guru saya. Tidak ada satupun guru dari gurunya saya bersanad kepada orang Yaman, orang Terim, apalagi orang Hadral Maut, apalagi. Mereka sanad ilmunya langsung ke Arab Saudi, saudara. Begitu. Gurunya saya, guru ngaji, adalah emak bapak saya. Dan juga kakek saya. Nenek saya punya guru. Gurunya nenek saya dan gurunya kakek saya punya guru. Enggak ada yang sanadnya ke Yaman, Hadrami. Sebab kalau sanadnya kepada Habib, salah Al-Fatihah, saudara. Dan enggak enak didengar. Seseorang yang dijadikan sebagai imam yang pertama fasih dalam bacaan. Kedua, suaranya bagus. Bayangkan kalau dialek Hadrami seperti yang dipraktekkan oleh orang Tarim, kemudian kita sholat tarawih 20 rakaat. Saya paling-paling sholat isya, sisanya saya di atas pohon langsat atau di atas pohon rambutan dulu waktu kecil. Tapi kalau imamnya enak, suaranya bagus, bacaannya fasih, saya pasti akan witir gitu. Sampai witir saya ikut. Nah, jadi lain ya, agak lain Hadrami yang fasih, si paling fasih kata si Rijik Cebol, saudara. Mungkin si Rijik nggak lihat. Ada nih yang katanya wali, yang katanya ulama besar, yang katanya mujtahid, yang katanya waliullah al-gutub, yang katanya bisa melihat Rasulullah. Kemudian ketika menjadi imam sholat, ya seperti itu. Dibela lagi sama hafidh, sama penghafal Al-Quran dan juga kebetulan ustadz. Ya begitulah kira-kira di zaman sekarang. Nah, orang kalau ngebela lihat orangnya, bukan lihat pernyataannya apa, saudara. Kalau misalnya saya nih, contoh nih, ini logika aja. Kalau saya bersanad kepada Habib, misalnya di Aceh ini Habib dulu yang ngajarin orang ngaji. Al-Fatihahnya pasti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Kenapa salah?
Karena pada qaf di situ tidak panjang. Tidak ada mad, saudara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi begini Pak Rizik, mau orang Yaman, mau orang Cina, mau orang Afrika, mau orang Eropa, kalau yang namanya ngajinya benar, makharijul hurufnya betul, dia tidak akan mengikuti bacaan daerahnya. Misalnya gini, ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Karena saya orang Hadrami, ihdinas siratal mustaqim. Ada suara fales-fales bergetar di situ. Di situ kadang tidak enak dengarnya. Mohon maaf ya bagi pecinta. Jadi kalau saya bukan pecinta dan saya bukan pembenci juga dan saya nggak ada alasan untuk mencintai. Saya mencintai guru saya, guru ngaji saya di kampung. Saya punya alasan. Yang pertama karena dia orangnya tulus, bukan fulus. Orangnya tulus, ngajarinnya bener, bukan malah ajaran yang sudah kita pelajari jadi salah gitu. Padahal yang kita belajar dari mereka salah. Coba Jik, baca Al-Quran tapi jangan model orasi. Coba, saya mau dengar. Rizik baca Quran tapi jangan mode orasi. Mode orasi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada. Nggak boleh, jangan gitu. Coba yang ngaji, yang tartil. Coba. Soalnya kata si Rizik, orang Indonesia pasih-pasih karena diajarin sama orang Yaman dulu. Saya protes itu. Enggak benar itu. Karena orang Indonesia mau belajar. Contoh nih, Jik, anak buah kau katanya dia itu ponaan kau. Namanya Al-Habib Al-Suli Ja'far Shodiq Al-Attos, saudara. Dia jadi imam sholat di Banda Aceh. Itu di rumah salah seorang Habib juga. Kata orang kampung di situ, dia dulu bukan Habib gitu. Pulang-pulang dari Palembang dia jadi Habib katanya. Karena dia kerja di Robitoh gitu. Konon ceritanya ya. Indikasi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begini saudara. Beliau itu Sodik nih. Tadi yang Hadrami ya. Hadrami yang paling dimuliakan. Yang paling tinggi pangkatnya. Kalau Bahar bintang 9 mungkin beliau 19 bintangnya. Ini yang versi keponaan Rizik Silap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mohon maaf ya, saya menirukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh tanya sama Tuan Guru Fikri Dobol. Dia juga ikut jadi jamaah. Pikiran gua melayang-layang, kayaknya nggak sah itu aku salat. Iya, lidah orang Arab kok kayak gitu. Karena gue tahu dulu nggak tahu Hadrami ini itu segala macam. Lidah orang Arab kok kayak gitu. Masih bagusan orang kampung gua gitu. Yang konon dia bukan Habib, dia bukan santri, gitu. Iya. Contoh misalnya si Bahar gitu. Si Bahar. Nggak usah contoh yang lain. Si Bahar. Contoh bukan contoh kebenaran. Bukan contoh yang dijadikan panutan. Tapi contoh kesalahan. Kesalahan orang-orang yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku keturunan Hadrami, yang mengaku orang Yaman, yang mengaku keturunan Tarim, yang mengaku keturunan Wali. Karena mereka itu bukan belajar ngaji. Sudah ada yang mereka pelajari ilmu terbang, ilmu kebal, ilmu nyinyir, ilmu bacot. Ternyata ketika saya mempelajari ilmu bacot, enggak sampai sehari, wawohi saya langsung bisa. Dan saya berani ngajar guru saya.
Siapa guru saya? Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, Kontol, saudara. Jadi begitu. TJ, coba ente ngaji. Gue bukan Habib. Gue bukan santri. Gue bukan penceramah. Ana bukan da'i. Ana bukan cucu wali. Tetapi untuk diri sendiri, ana oke lah. Nanti kalau kurang-kurang pas, ana ngaji di samping Teh Yuli. Diajarin nanti. Kemudian saya kemarin waktu itu baca Al-Fatihah. Banyak sekali yang mengoreksi. Saya terima. Saya nggak marah. Saya nggak, waduh, saya ini harus ngapain koreksi saya. Ini saya punya sanad. Guru saya dapat dari guru saya, guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya. Saya nggak gitu. Kalau salah diajarin, diingatkan, dengar. Cuman cara Habib ini ngingatin kita. Lapor polisi, fitnah kita PKI, makanya gua ladenin. 7 juta umat gua ladenin. Termasuk para mukibin. Gue ingatkan baik-baik, mereka lapor gua ke polisi. Mereka ngata-ngatain gua ini ilmu setan. Kalian hari ini udah tahu kan ilmu setan mulai bekerja? Nasab datuk kalian diungkit kan? Kalian nggak bisa kan gitu? Kalian mengajak orang untuk membuli saya, untuk memfitnah saya, untuk menghancurkan saya. Kalian salah lawan, kawan. Jangankan musuh ya. Untuk si Bahar, si Alwi dan ante-antenya, kalian bukan lawanku sebenarnya. Apalagi musuh. Nggak layak, belum. Kalian masih perlu netek sama mak kalian. Kalian itu bocah-bocah yang belum disapi sama mak kalian. Kalian mau ngajak perang sama TIJ. Coba lihat. Satu TIJ aja. Satu TIJ. Kalang kabut kalian. Ingat itu. Kalian di mata TIJ hanya bocil-bocil yang belum disapi. Yang belum disapi kumisnya kok ubanan, bang. Walaupun kumisnya ubanan. Seorang anak kecil itu tidak dilihat dari kumis. Tetapi dilihat dari otak. Otaknya belum tumbuh. Dia kan anak kecil. Kalau otak belum tumbuh. Jemput boleh, ubanan. Tapi kalau otak nggak tumbuh, dia nggak wajib sholat, nggak wajib cebok. Ya kan? Betul tidak? Betul. Dan tugas-tugas agama, kewajiban-kewajiban dalam syariat nggak dibebankan kepada anak-anak kecil. Begitu, saudara. Ya, iya. Belum balik, belum mukallaf. Kalau Rizik udah balik belum? Udah, dari Arab kemarin. Karena gua tantang. Bangke lubang. Lubang itu nggak bisa jadi bangke, bang. Nggak bisa. Lubang, masa lubang ada bangke? Di dalam lubang ada bangkenya. Ya. Jadi Rizik dan juga kroco-kroconya itu merupakan mainan, hiburan buat kita rakyat Indonesia hari ini yang berakal sehat, saudara. Itu tidak lebih dari itu. Mereka itu adalah gerombolan pelawak yang tidak ingin ditertawakan, yang tidak boleh ada orang yang tidak sependapat dengan mereka. Setiap yang tidak sependapat dengan mereka pasti masuk neraka, saudara. Pasti mati dalam kana su'ul khatimah, saudara. Pasti kematiannya akan sangat tragis, saudara. Nah, begitu kata si Rizik. Mereka memastikan itu dari mana?
Apakah Datuk Imam Faqihil Muqaddam ngasih tahu ke mereka? Ataukah kuburan-kuburan datuknya yang ngasih tahu ke mereka? Boro-boro ngasih tahu itu. Kuburannya aja salah. Kuburan aja, kuburan datuk kalian banyak oplosan, saudara. Alias isi lain, merek lain, saudara. Masa datuk aja oplosan. Orang yang punya datuk oplosan orang nggak jelas, saudara. Itu bahaya itu. Kan ada itu orang rokoknya di luarnya Marlboro, di dalamnya Ji Samsu, saudara. Nah itu bahaya orang-orang seperti itu. Jangan ya, jangan. Walaupun beli setengah, masukin plastik aja. Nggak boleh pakai kotak orang. Nggak boleh. Itu namanya oplosan. Makanya limited edition nih, limited edition. Bayangkan kalau datuk oplosan, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Al-Habib Fulan bin Fulan, tiba-tiba datang sekelompok orang menghancurkan karena tidak sesuai, saudara. Karena tidak sesuai kemasan merek dengan isinya, saudara. Al-Habib Umar bin Hafidh itu disebut sama Kibin guru agung yang mulia. Saudara. Apa nih? Bisa acting doang, pelatot, kayak anak cacingan, saudara. Anak ibu bajingan? Tentu tidak, saudara. Itu iklan obat cacing ya. Saudara, kira-kira faham tidak? Faham tidak? Faham tidak, saudara? Habib Umar bin Hafidh juga kena sungatan lambe ireng. La. Ana tidak berani. Ana cuman koar-koar di media sosial, tidak berani sama ulama, sama wali, sama gutub. Enggak berani ana. Karena kenapa? Karena ana tidak kenal beliau secara langsung. Kalau ana mau bahas beliau, ana harus bertabayyun syaratnya. Pertanyaannya, Rizik udah tabayyun belum sama Kiai Imad? Bahar udah tabayyun belum sama Kiai Imad? Rizik udah tabayyun belum sama Pak Prabowo? Rizik sudah tabayyun belum sama Mas Gibran? Rizik udah tabayyun belum sama Pak Jokowi? Belum. Tahu Pak Jokowi dari mana? Dari TV. Kan nggak mungkin dari Prio masukin air nih, mutar-mutar lihat ada Pak Jokowi, nggak mungkin, saudara. Kan nggak mungkin tabayunnya dalam mimpi seperti halnya tabayun antara Imam Faqihil Muqaddam dengan malaikat Munkar Nakir, saudara. Pingin lihat Habib hilang nyali nggak? Apa nih? Pingin lihat Habib hilang nyali nggak? Apa itu? Pingin lihat Habib hilang nyali nggak? Gampang. Oh, pingin lihat Habib hilang nyali nggak? Oh gitu ya. Gampang. Ajak aja ke Mekah. Dijamin mendadak jadi orang awam semua, saudara. Bukan cuman awam. Kalau awam masih mending, tapi jadi orang tolol. Kemudian buat cerita-cerita tolol, buat cerita-cerita tipu-tipu, bawa pulang ke Indonesia, saudara. Ana begitu lewat depan magom Rasulullah, langsung
Anak berdoa kepada, ya Datuk ana sudah ada di sini Datuk. Kemudian Rasulullah mengeluarkan tangannya dari alam kubur, saudara. Mengeluarkan tangannya, saudara, dan menyodorkan untuk menyalami dia, saudara. Kemudian menyium tangan dia, saudara. Kemudian si cucu ini mengatakan, ya Datuk ana tidak mau pulang lagi ke Indonesia. Why? Kata datuknya. Di Indonesia itu antum sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Antum jangan tinggal di sini ya. Kemudian Rasulullah pun bersabda kepada saya, pulanglah anakku, pulanglah cucuku. Karena di Indonesia kamu lebih dibutuhkan. Masya Allah. Ceritanya kok kayak cerita apa? Mayat bangkit dari kubur gitu. Kalian itu memang pukima. Nabi kalian jadikan lelucon. Nabi kalian jadikan model ketika kalian nipu. Bajingan nggak kalian? Hah? Kutanya. Tukang dongeng yang pakai sorban itu kira-kira bajingan bukan? Itu bukan bajingan, saudara, tapi bajing beneran. Bajing aja nggak gitu. Tapi heran saya, membela orang yang menistakan Rasulullah, yang menghinakan Rasulullah, yang mengarang cerita dusta membawa nama Rasulullah, kok nggak demo? Karena golongan itu dari barisan itu sendiri yang demo mereka, yang suka menghina Nabi mereka. Cuman nggak sadar. Nggak sadar karena itu ajaran leluhur. Memang bagongan kalian, jeng. Apa kalian tidak sadar ketika Rasulullah dijadikan sebagai bahan nipu-nipu mereka? Tiap hari ketemu dengan Rasulullah. Tiap hari ketemu dengan Rasulullah. Aneh bukan iri. Tetapi aneh sayang, lucu, dan juga miris. Bohong kok gitu kali gitu. Hah? Sedangkan dengan Jokowi aja nggak bisa gampang ketemu. Gitu kan? Ini Rasulullah. Beliau sudah wafat. Hah? Terus ente ketemu dengan beliau setiap hari. Aduh. Seperti cerita mimpi Rasulullah. Kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah, dianggap sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, benar itu adalah mimpi yang seperti nyata, yang artian benar bahwa dalam mimpi itu Rasulullah. Karena alasannya jin tidak bisa menyerupai Rasulullah. Betul, setan, jin tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi mengaku bisa. Apalagi jinnya tidak mengaku dalam mimpi dia, ataupun jinnya tidak datang ke mimpi dia. Dia cuman ngarang, lagi boker. Boker tahu nggak? Boker. Boker jongkok ataupun duduk di atas kloset. Ngarang cerita apa lagi ya, Ana ya? Biar kagum ini, muhibbin aneh. Biar aroma terasi yang ada di tangan aneh tidak terasa. Bohong apa lagi ya? Nah, disitulah mulai bermunculan cerita. Oh bukan TJ, itu dari kitab. Nah, yang ngarang kitab itu pasti lagi inspirasinya di kamar mandi, saudara. Kalau enggak berani dia menuliskan di dalam kitabnya, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Suatu ketika, Habib Fulan bin Fulan meninggal dunia. Setelah beberapa tahun beliau meninggal dunia, kurang lebih 3 tahun. Tiba-tiba beliau di dalam pembaringan di alam kubur, alam barzahnya, ngancem, saudara. Nah, ketika beliau ngancem, beliau pulang ke rumah istrinya, kemudian menggauli istrinya sampai hamil, saudara. Nah, kira-kira
nasab anak itu bisa nggak dinisbatkan kepada ayahnya? Lah, saudara. Karena dia bukan lagi anak orang, tapi anak hantu bebinian, saudara. Habib juga kalau disingkat. Nah, kira-kira Bahar itu anak Habib yang seperti itu enggak? Soalnya Bahar itu keturunan ke-38 dari Wa'ali. Wa'ali itu keturunan Nabi yang ke-33. Seharusnya Bahar keturunan Wa'ali yang ke-34. Mungkin karena emak si Bahar dicampur sama Wa'ali setelah Wa'ali meninggal ratusan tahun. Itu jauh jaraknya. Generasi ke-38 dengan generasi ke-33 agak jauh itu. Berapa kalender jauh itu? Coba kalian hitung. Jadi gitu. Ya. Wa'ali keturunan Nabi yang ke-33 kata si Bahar. Nah, di satu cerita dalam satu panggung dia menceritakan dalam pengadilan dia menceritakan kalau dia itu mengaku cucu Nabi ke-29. Di hall Pak Ali atau Wa'ali, Hall Wa'ali, dia menceritakan kalau Wa'ali itu keturunan Nabi yang ke-33. Di depan pengacara, di depan pengadilan, di depan hakim, dia mengatakan, ana cucu Nabi ke-29 yang mulia. Nah tuh. Jadi Wa'ali turunan ke-33, si Bahar turunan 29. Wa'ali ini manggil ke si Bahar, datuknya datuk. Paham tidak? Saya ulang terus nih. Bahar itu mengaku encuk Nabi yang ke-29. Sementara pada biografi atau manakib bapaknya, dia bacakan bapaknya keturunan Nabi 33. 33 dengan 29 jauh. Dan itu, Bahar itu, datuknya bapak dia. Bingung tidak? Bingung tidak? Nah, itu cara orang itu cari makan gitu. Lupa, nggak konsisten. Kenapa? Karena nggak benar. Kalau benar nggak mungkin salah. Saya dari datuk saya tahu keturunan keberapa. Dan itu nggak mungkin salah. Kenapa nggak mungkin salah? Karena tercatat. Dari saya, ayah saya, kakek saya, buyut saya, cah, cong, segala macam ke atas. Nggak mungkin salah, karena benar. Nah, kalau kita sehari keturunan 38, sehari 29, sehari 37. Jadi gini, si Bahar mengaku di pengadilan keturunan Nabi yang ke-29. Ketika dia membacakan manakib bapaknya ke-33, berarti dia ke-34. Kemudian ketika klarifikasi karena kita desak terus, dia ngaku waktu itu dia lagi baru bangun tidur. Yang benar bukan 28. Padahal kita nggak bilang dia bilang 28. Dia jelas-jelas nyebutnya 29. Nah, jadi biar cocok angka 28 ini dengan 38. Biar kalian tahu otak dungunya si Bahar idiot. Nah, jadi dia 38. Sementara di catatan Robito yang kita baca di Google, dia itu turunan 37, saudara. 37, saudara. Yang benar cucu Nabi keberapa? Jadi saya menyimpulkan, saudara, kalau dia bukan cucu daripada Nabi Muhammad SAW, tapi dia cucu Nabi yang ke-29. Siapa itu? Kita nggak kenal. Cucu Nabi ke-34, kita nggak kenal. Cucu Nabi 28 kita juga nggak kenal, saudara. Cucu Nabi ke-38 kita juga nggak kenal. Cucu Nabi 37 nggak kenal. Sorry ye. Nabi kita, Nabi ke-25 bukan 29, bukan 38, bukan 28, bukan 34, bukan 37, bukan 38. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang ke-25, Khatamul Anbiya wal Mursalin, saudara.
Nabi yang penghujung, Nabi yang terakhir, saudara. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi sesudahnya. Maka orang yang percaya nabi setelah Nabi Muhammad, maka kufurlah ia. Jadi saya sebagai seorang muslim tidak percaya Nabi 29 Sibahar. Tidak percaya Nabi 34 Sibahar. Tidak percaya Nabi 3828 37. Saya nggak percaya. Maka saya tidak ngikutin ajaran Doboliyah. Ajaran Unyiliyun, sekte Unyiliyun, ajaran Doboliyah, saya nggak ngikut, saudara. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan keilmuan saya hari ini, pengetahuan saya yang sedikit sekali, yang lebih bodoh daripada orang bodoh mungkin, tidak ada bersanad kepada Habib. Tidak ada. Oh, di Aceh banyak. Oh, itu orang yang bersanad. Kalau saya kan enggak. Makanya saya enggak cocok dengan ajaran kalian. Kalau yang bersanad itu pasti cocok. Pasti cocok. Kenapa di Jawa banyak sekali ilmu begini, ilmu begitu? Karena itu. Qala Imam Faqih al-Muqaddam, qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu. Saya sudah tahu semuanya. Karena saya melakukan penelitian tentang perdukunan itu berapa tahun, saudara? Ternyata ilmu payah, belum saatnya ya. Ternyata ilmu itu bermuara dari sana. Cuman dikemas dengan belangkon, dikemas dengan keris. Nah, di situ saya marah sekali waktu itu. Kenapa setiap dukun santet ya dikaitkan identik dengan belangkon dan juga keris, saudara? Nah, paham? Dikit-dikit aja, nanti si Rijik stroke kalau banyak-banyak ya. Jadi mereka mau pasang ilmu kualat sama kita. Ternyata si tolol TIJ ini nggak takut. Dimasukkan ke dalam penjara 20 hari. Si tolol TJ ini nggak takut. Si bangsat TJ ini nggak takut. Bahkan makin menjadi-jadi, ya kan? Yang paling parah lagi, kemarin si Rijik entah nggak berani, entah gimana, nggak berani datang ke Aceh. Entah lagi sakit. Apes menantunya sampai di Aceh. Hujan lebat disertai angin kencang menghantam panggung mereka. Plus mati lampu, saudara. Ternyata ketika mati lampu, syahanyanya yang katanya matahari di siang bolong tidak mempan, saudara. Si wajah paling bersyahaya, saudara. Itu kan si Munif Habib Sorot, artinya lampu sorot, saudara. Kalau satu lagi Habib Neon, nyala, mukanya nyala. Kalau ini Habib Sorot, jadi lampu sorot itu. Aduh, saudara, katanya orang yang tidak mengakui kalian adalah orang yang mengingkari terangnya cahaya matahari di siang bolong, saudara. Kenapa di malam hari tidak bisa menjadi rembulan? Lampu taman jangan kau samakan dengan matahari. Itu bukan untuk kalian. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menyinari seluruh alam. Itu bukan untuk kalian, tolol. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Itu bukan kalian, nabi. Di langit ada matahari, di bumi ada para nabi, saudara. Habibullah, Habibullah, Habibillah. Itu bukan kalian, panggilan Habib.
tapi kepada Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah. Kalau kami nggak ada waktu cinta-cintaan sama kalian. Jangankan sama kalian, Bib, sama istri-istri kalian pun belum tentu kami doyan. Faham? Jadi kalau ada yang bilang, kalau berani menikahi Hubabah, maka ente harus menceraikannya dan mengembalikan perawannya. Kami dapat nggak perawan lagi, Bib? Gimana nih? Ada, saya bisa tunjukkan kalau kalian nanya. Nggak ada perawan lagi, gimana mau kembaliinnya? Mau dibawa ke Thailand gitu? Kalau mau gitu boleh, kita ke Thailand. Kita bawa botol air mineral, kita suruh operasi. Ya, saudara. Rizik, cebol, saudara. Neriakin orang penyok, saudara. Padahal dia sendiri penyok, saudara. Tompelnya makin hari makin besar, saudara. Tompel pembawa sial, saudara. Anak buahnya tersebar di seluruh Indonesia, saudara. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Sabang, saudara. Tapi satu pun pasukan keputihan, pasukan pecinta, pasukan yang ada di barisan komando si Rizik bin Hussein bin Silap Al-Kaburi ay kontol, saudara, tidak berani sama seorang TIJ, saudara. Sudah 3 tahun nih, masuk tahun ketiga saya membahas mereka, saudara. Namun sikap mereka apa? Cuman koar-koar di medsos. TIJ anjing lah, TIJ beginilah, datang ke rumah aku lah. Bayangkan orang rame nantangin kita datang ke rumah dia. Lihat muka dia aja kita kasihan, miris. Apalagi datang ke rumah dia. Muka dia aja kumuh. Ajaran mereka kumuh. Panas, gersang ajaran mereka. Persis seperti kampungnya. Tidak ada warna sama sekali. Bagaimana tidak? Ajaran yang diajarkan bukan ajaran dari Allah. Bukan ajaran dari Nabi. Tapi ajaran dari datuk mereka. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Suatu ketika, Al-Habib Fulan bin Fulan yang kebetulan itu merupakan datuk saya. Malah saya. Karena saya beragama Islam, saudara. Ya, saya beragama Islam karena emak bapak saya Islam, nenek saya Islam, kakek saya Islam, datuk saya pun seorang Muslim. Datuk nenek datuk saya itu juga Muslim, bukan non-Muslim. Bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang penyembah berhala, penyembah pohon seperti datuk si Bahar dulu. Kemudian kalian hari ini dengan sombong, dengan pongah menganggar-anggarkan tarim. Apa sih keistimewaan tarim yang bisa dilihat oleh tampak mata? Yang bisa dilihat oleh kasat mata, keindahan tarim itu apa? Kalau gua lihat nggak ada. Orang ke sana gara-gara kena tipu. Saudara. Betul. Betul. Kemudian agamanya gersang, sama seperti kampungnya. Kenapa gersang? Cerita datuk saja. Kalau kita banyak, ada kisah Nabi, kisah para sahabat, istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, banyak sekali. Ini tokoh-tokoh Imam Fiqihil Muqaddam, bolak-balik. Imam Fiqihil Muqaddam, Al-Habib Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Ali As-Sakran, Al-Habib Abdul Rahman As-Saqaf. Apa lagi? Siapa lagi? Ngapain ngafal-ngafal datuk orang? Nih, kalau kalian punya waktu senggang, daripada ngafal datuk orang, mending kalian cari tahu datuk kalian namanya siapa.
Itu lebih penting. Nah, yang penting kita harus ngafal dulu rukun Islam, rukun iman. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Lengkap dengan pekerjaan ataupun tugasnya. Nabi 25 yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Ada berapa Nabi dan Rasul? Apa saja mukjizatnya? Apa saja kitab suci yang diturunkan kepadanya? Itu. Sahabat Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, itu yang perlu dihafal. Orang yang nggak jelas ngaku-ngaku cucu Nabi nggak penting itu. Kemudian ngaku sebagai ahlul bait, nyangkokkan diri sebagai begal nasab, itu nggak usah. Nggak usah yang seperti itu. Yang perlu kita pelajari hari ini, siapa itu Rasulullah, siapa itu Muhammad, siapa itu Nabi, saudara. Siapa itu kita, siapa itu Allah. Apa itu makhluk, apa itu khalik. Siapa yang menciptakan, apa yang diciptakan, yang mana ciptaannya, itu yang penting. Jadi nggak penting. Yang paling sahih di Hadrami, bacaan bahasa Arab. Orang Hadrami aja, orang Tarim aja baca Al-Fatihah nggak becus. Walaupun Ustadz Adi Hidayat yang mulia, ya, Super Adi Hidayat, Super Somad, Super Yahya membela, kita bisa lihat dengan tampak mata. Apakah beliau membaca Al-Fatihah dengan tartil, saudara? Itu ulama besar, saudara. Suara tidak bagus biasa. Bukan suaranya, bacaannya. Beliau seorang Arab, beliau seorang cucu Nabi, beliau seorang wali kutub, beliau seorang ulama besar, beliau orang yang sering melihat Rasulullah, beliau orang yang setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Masa Rasulullah enggak menegur Al-Fatihahnya salah? Apa ini? Salam sesama Aceh, Bang. Salam Meturi ya. Salam Meturi Cubang. Maaf baru ulung kalian. Bunuh nanti komen ya. Tengok asikat. Tengok mangatat. Tengok lazatat. Tengok khidmatat. Jadi hanapat longkok. Saudara. Kenapa Rasulullah misalnya ketemu dengan orang itu? Kenapa nggak ditegur? Wahai cucuku yang mulia, antum ketika membacakan Al-Fatihah, jangan panjangkan huruf qafnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak boleh. Baca dengan tartil, baca dengan terang, walaupun suaramu tidak bagus. Syarat untuk menjadi imam ya, yang pertama hafal, bacaannya bagus, dan juga apa? Suaranya bagus, saudara. Tapi bukan suara bagus yang diutamakan, bacaannya betul. Begitu, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak boleh. Nggak boleh berlebihan memuji. Karena kenyataan nggak seperti itu. Gitu. Kalau kami ngaji dulu kocak memang. Tapi bukan olok-olok. Anak-anak dulu itu bandel. Di zaman saya itu. Wa idza ala kulli wa idza ala kulli, baca kabuh lagu. Kabuh lagu itu maksudnya pakai lagunya. Pakai lagunya. Wa idza wa idza geram teman saya itu kisah nyata, bukan kisah antah berantah dari datu aneh. Wa idza hai walakul lazi, langsung dia kena rotan, saudara. Tadi dibilang suruh pasang lagu, ketika saya pasang lagu
kok saya disebat, kok saya dicambuk, kok saya dicemeti. Kan udah betul itu. Itu waktu saya masih kecil, belajar ngaji. Langsung, bukan kecil lagi, udah. Parah ya kalau ngaku masih kecil ya, bisa mungkin kalian maklum. Tapi kalau udah besar, udah kumisan, nggak bisa. Malah irama lagu Yopilatul dibawa. Parah kan? Itu masih ada orangnya. Teman saya. Gitu. Gimana kalau bacanya kayak Bahar ya? Mungkin Bahar belum lahir waktu itu. Kalau seandainya si Bahar itu satu perguruan dengan saya, habis dia. Tiap hari guru saya harus ganti rotan, saudara. Nanti pasti guru saya itu nggak mempan, tapi nggak mempan dikadalin. Karena mereka kadal gurunya gitu, suka ngadalin gitu. Antum jangan mukulin kami, di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Antum ajarkan saja, bisa ya bagus, nggak bisa ya nggak apa-apa. Antum jangan main sebat. Oh, kalau guru saya ngomong seperti itu, makin ganas. Makin ganas guru saya. Berarti kamu nggak boleh dipukul pakai rotan. Betul guru. Saya ini ahlul bait. Saya ini zuriyah. Sudah deh. Langsung diambil senjata pusaka pemungkas. Inilah dia. Ekor ikan pari, saudara. Kalau sekali dicambuk, masuk ekornya di dalam kulit kita. Perih, jenderal. Pedih, jenderal. Jenderal bintang 9. Jenderal bencong, saudara. Pedih. Saudara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi begitu. Nah. Jadi kualat mana? Kiai Imad sudah kualat. Kita lihat, bukannya Kiai Imad yang kualat sama Al-Gutubs, sama Dato' kalian, sama pendahulu-pendahulu kalian. Justru kita melihat kalian sekarang. Jujur ya Beb, gua sedih ngelihat kalian ngiklan kemana-mana, promosi kemana-mana, branding kemana-mana, pembelaan kemana-mana. Kenapa enggak kebenaran aja yang disampaikan? Untuk apa pembenaran? Justru kalian yang kualat sama Kiai Imad. Kalau kita lihat nasib kalian, seluruh Indonesia pada ngebicarain kalian. Jumlah mukibin kata kalian sangat banyak sekali. Bahkan ada yang dari langit, penduduk langit. Tapi hari ini tidak berkutik, saudara. Bahkan mukibin akut kalian yang dulu, mereka sekarang sudah berada di kubu Kiai Imad. Itu menyedihkan, saudara. Kata si Tabat Yaba, anak-anak di Tarim itu katanya nggak ada yang main handphone. Mereka dari kecil udah melupakan dunia, fokus ke akhirat. Kalian percaya orang tuanya aja masih doyan duit, orang tuanya masih doyan ghanimah, orang tua aja saja, orang tua dari sana jauh-jauh kemari. Apa? Mau ngajarin orang di sini. Saya begini, saya punya hak berbicara atas hal ini, saudara. Karena mereka klaim Islam di Nusantara ini dari Hadrami. Dari datuk mereka. Jadi saya sebagai orang yang tidak pernah mendengar hal itu, tentu saya akan bantah. Kita tahu penyebaran Islam di Nusantara adalah bermula dari Samudra Pasai, bermula dari kerajaan Perlak, saudara. Bukan dari Hadramut, bukan dari Tarib, dan orang-orang yang ada di Samudra Pasai bukan orang Hadramut. Mereka adalah orang-orang Persian, saudara.
Faham? Mereka orang-orang Persian yang berlabuh, yang istirahat. Ya, di Gujarat. Mereka punya hubungan dengan raja-raja di India. Makanya makam-makam mereka adalah makam yang diimpor, batu nisan yang diimpor dari Gujarat, saudara. Jadi nggak ada cerita Habib. Hadrul Maut, namanya aja ngeri. Jadi begitu saudara. Ya, paham ya? Paham. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Nanti kita sambung lagi ya, kalau ada waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.